Saya yakin membaca sih, tetapi apakah membaca teratur? Saya yakin sih membaca, tetapi apakah kemudian memang mengambil waktu untuk meneliti? Salam sehat, salam kudus. Apa kabar Sobat Kristus dimanapun Sobat berada? Saya berharap Sobat sekalian ada dalam keadaan baik. Hari ini di dalam 15 Minutes Biblical Integration, saya ingin mengajak Sobat sekalian merenungkan satu bagian yang sederhana yang disebut sebagai baca Alkitab. Namun demikian, sekalipun baca Alkitab itu sesuatu yang tampaknya sederhana, sesungguhnya ini adalah titik yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap guru Kristen, oleh setiap pengajar Kristen, atau setiap orang Kristen yang ingin mengintegrasikan firman Tuhan di dalam berbagai subjek kehidupan ataupun berbagai subjek pelajaran. Dr. Oyautung di dalam bukunya Integrasi Alkitab dalam subjek kurikulum di sekolah Kristen mengatakan seringkali guru-guru, para pengajar kesulitan mencari benang merah antara teori pengetahuan dengan firman Tuhan atau dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di dalam bukunya, Dr. Oyautung sebagai prolegomena mengajak setiap kita untuk melihat bahwa sebenarnya ada kaitannya, ada hubungannya antara berbagai ilmu subjek pengetahuan itu dengan firman Tuhan dan bisa ditelaah dengan firman Tuhan. Saya sepakat dengan Dr. Oyautung, walaupun penjelasan di dalam berkaitan dengan firman Tuhannya memang namanya juga prolegomena, tidak sebegitu mendalam. Dan saya menambahkan satu hal yang hari ini saya berbicara dengan sobat sekalian, bahwa bukan hanya kita memahami seperti yang Dr. Oyautung tekankan untuk mengerti bahwa ini subjek-subjek di dalam pembelajaran atau ilmu pengetahuan itu ada kaitannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menelisik, bisa menelaah, bisa menerangi. Saya setuju. Selain kita mengerti tentang ilmu-ilmu itu, sesungguhnya yang sangat mendasar menurut saya, itu adalah baca Alkitabnya. Kalau dikatakan guru Kristen tidak membaca Alkitab atau guru-guru yang ada di sekolah Kristen tidak membaca Alkitab, pasti mereka akan mengatakan, loh siapa bilang? Kami setiap hari ada renungan. Kami juga membacakan Alkitab untuk para siswa kami, walaupun pelajarannya bukan pelajaran agama. Saya sepakat. Tetapi jika ditanyakan, seberapa sungguh, seberapa kemudian dalam, seberapa banyak Alkitab itu dibaca, diselami, dihidupi. Nah, itu barangkali cukup banyak guru Kristen yang akan memikirkan ulang tentang pembacaan Alkitabnya. Saya yakin membaca sih, tetapi apakah membaca teratur? Saya yakin sih membaca, tetapi apakah kemudian memang mengambil waktu untuk meneliti? Saya setuju dengan Dr. Tim LaHaye yang mengatakan idealnya, sayangnya saya membaca itu ketika saya masih remaja ya. Jadi judul bukunya itu saya sudah lupa. Tetapi tulisan Tim LaHaye saya tidak lupa. Bahwa orang Kristen yang sehat itu adalah orang yang setiap hari membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan seminggu sekali melakukan penelitian Alkitab secara mendalam. Atau pendalaman Alkitab. Saya sepakat. Nah, integrasi Alkitab yang benar akan bisa kita lakukan kalau itu yang kita lakukan. Kita membaca Alkitab setiap hari dan kita juga melakukan pendalaman Alkitab seminggu sekali. Tentu bukan sesuatu yang berat semestinya. Dan kalau memang kita memahami bahwa inti penting dari integrasi Alkitab itu adalah memahami Alkitab dan kemudian bisa meneliti berbagai ilmu yang ada di sekitar kehidupan ini
dengan terang Alkitab, maka pembacaan Alkitab harusnya menjadi nomor satu, menjadi prioritas. Sebab kalau kita begitu banyak mempelajari berbagai ilmu, tetapi justru standarnya, sumber kebenarannya tidak kita kuasai, tidak ada gunanya. Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17 mengatakan demikian kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini sebabnya menjadi dasar bahwa seluruh aspek hidup kita itu bisa kita lihat, kita selidiki, kita soroti dari terang firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sudah jelas, tidak usah kita meragukan bahwa seluruh bagian kehidupan ini, seluruh pelajaran yang ada di sekolah, seluruh tema-tema hidup manusia itu semuanya dilingkupi oleh Alkitab. Tetapi saya ingin mengajak kita justru pada ayat yang ke-15. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus tahu betul kalau pada akhirnya Timotius itu bisa hidup dan dipakai oleh Tuhan, mengerti kebenaran Tuhan, itu oleh karena pembacaan kitab suci. Ia kenal kitab suci. Kata kenal itu bukan hanya sekedar tahu. Kenal itu berarti mengerti dalamnya. Kalau kenal kitab suci itu artinya tahu bagian dari bagian firman Tuhan yang ia baca. Dan pastilah dia melakukan pembacaan, Timotius. Dan yang kedua, dia melakukan penelitian. Itu sebabnya setiap kita kalau betul-betul ingin mengintegrasikan Alkitab dan berhasil melakukan integrasi Alkitabiah di dalam kelas-kelas kita, di dalam perjumpaan-perjumpaan secara tidak formal dengan murid kita, dengan orang-orang lain dan melakukan pewartaan kabar baik, maka tidak ada cara yang lain. Harus didasari dengan pembacaan Alkitab secara rutin. Berbicara tentang pembacaan Alkitab secara rutin itu berbeda dengan membaca dan mendengarkan renungan secara rutin. Saya setuju bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya menghargai orang-orang yang membuat renungan-renungan berdasarkan kitab suci. Tetapi renungan itu tidak pernah menggantikan pembacaan Alkitab. Sebabnya saya menyarankan sekalipun di sekolah-sekolah Kristen ada renungan, tetaplah orang harus membaca Alkitab. Orang harus membaca Alkitab. Sebab jika tidak membaca Alkitab, maka tidak akan mengenal Alkitab itu. Ketika Alkitab tidak dikenal, maka tidak memberikan hikmat kepada kita, tidak menuntun kita kepada kebenaran. Dan kalau kita tidak mengenal hikmat itu, tidak mengenal kebenaran itu, bagaimana mungkin kita bisa dengan jelas menerangi berbagai subjek pelajaran yang kita perhadapkan kepada para siswa kita. Yang ada sebenarnya nantinya bukan lagi kepada integrasi Alkitabiah. Yang ada mungkin integrasi doktrinal. Karena seperangkat doktrinal yang kita dengarkan, yang kita ambil dari satu aliran yang kita percayai, yakini, kemudian kita gunakan. Dan tentu kita akan mengalami kesulitan. Karena yang namanya doktrin atau dogma itu sangat terkait dengan lingkungan, waktu, kondisi di satu waktu. Sebabnya di dalam tradisi reform terus harus direformasi karena dunia terus bergerak, dunia terus berubah. Tidak boleh di dalam satu titik. Nah, kalau kemudian mendasarkan pada hal itu, kesulitan. Tetapi kalau kita mendasarkan kepada firman Tuhan yang setiap hari kita gali dari sumber yang Tuhan berikan, yaitu penyataan dirinya melalui tulisan dan juga
penyataan dirinya ketika kita membaca tulisan itu menjadi tulisan yang hidup. Maka sesuatu yang baru dihidupkan Tuhan di dalam hati kita. Hikmat yang baru terus ditanamkan. Dan kita akan bisa melihat bagaimana bagian-bagian dari subjek pelajaran itu kita terangi dengan firman Tuhan. Ini tidak bisa seperti rumus matematika yang paten. Karena ini berubah, hidup ini berubah, dan meneranginya harus juga dengan sesuatu yang setiap hari kita. Dan kita bukanlah orang yang sudah menguasai sedemikian rupa sehingga tidak perlu menambah, bukan. Kita tidak akan bisa mengintegrasikan Alkitab secara alkitabiah jikalau tidak terus-menerus firman Tuhan itu ditambahkan di dalam diri kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menggantikan pembacaan Alkitab dengan pembacaan renungan. Yang kedua, kita harus melakukan penelaahan Alkitab, pendalaman Alkitab. Kenapa banyak orang Kristen, guru Kristen, pengajar Kristen, bahkan hamba Tuhan sendiri tidak bertumbuh, kering. Kenapa kering? Karena tidak memiliki pengalaman bersama Tuhan yang baru. Ceritanya cerita masa lampau. Kenapa tidak memiliki pengalaman yang baru? Karena firman Tuhan tidak ia baca dan ia teliti. Sehingga kehadiran Allah tidak semakin nyata. Kalau kehadiran Allah semakin nyata seiring relasi dan komunikasi yang terus dibangun melalui pembacaan kitab suci. Sehingga kita kenal kitab suci yang memberi kita hikmat dan berjumpa dengan Tuhan kita. Maka kita memiliki kehidupan bersama Allah, dan kehidupan bersama Allah itulah modal utama. Kita bisa menjelaskan bagian-bagian dari segala hal yang ada di dunia ini yang dikreasi Tuhan itu dari sudut pandang pikiran Allah. Karena pikiran Allah, perasaan Allah, dan kehendak Allah ada di dalam diri kita. Semuanya diinjeksikan oleh Allah di dalam diri kita, diinternalisasikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita tatkala kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi Sobat Kudus, mulailah untuk secara rutin membaca Alkitab. Jangan gantikan pembacaan Alkitabmu dengan pembacaan renungan. Kedua, jangan biarkan engkau tidak meneliti firman Tuhan secara mendalam. Kita beribadah, tetapi kita punya tanggung jawab. Alkitab kita teliti. Kita lakukan pendalaman Alkitab. Jadi jika Tuhan merancangkan sobat sekalian ada di gereja-gereja yang mengharuskan sobat untuk pendalaman Alkitab, kunjungilah pendalaman Alkitab. Namun demikian, jika tidak ada, mulailah untuk mendalami firman Tuhan. Alat-alatnya pun hari ini tidak sulit. Saudara bisa mengakses, sobat sekalian bisa mengakses di mana saja. Begitu banyak alat-alat untuk menolong kita melakukan pendalaman Alkitab, baik secara pribadi maupun bersama dengan komunitas kita. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan integrasi Alkitabiah? Syarat utamanya, baca Alkitab. Jangan gantikan Alkitab dengan renungan. Dan berikan waktu seminggu sekali meneliti Alkitab dengan hati-hati. Tuhan Yesus memberkati.